Oke, oke, saya sudah merekam. Oke, saya setelah saya membuat RPS, ini saya kembali lagi ke e-learning ya, ke e-learning. Karena saya baru bikin rekaman, mungkin sedikit saya ini kan dulu, bentar. Bentar, ada yang saya setting dulu nih. Harus kita setting dulu. Oke, jadi saya sedikit ulangi ya. Ke menu untuk membuka e-learning itu setelah login dosen ke menu e-learning di sini, maka di sini akan muncul misalnya yang kelas C tadi, kelas 102 tadi ya. Nah, ini akan muncul mulai dari pendahuluan dan lain sebagainya, kemudian agenda, buat agenda, kemudian buat pertemuan ini kalau kalau belum ya, kalau sudah ya ini tinggal diisi saja dan bisa upload dan download lewat Excel seperti tadi. Oke. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini ya, pertemuan satu, pertemuan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai ke 16 gitu ya. Nah, SKS, Pak. SKS kan 3 SKS, Pak. Nah, ya otomatis, tapi ya bisa diubah sih. Kalau mau ubah kan tinggal diubah saja di agenda tadi, Pak. Di sini, di sini. Ya, di sini tinggal diubah saja. Atau kalau mau cepat ya kita download ulang Excelnya, Pak. Jadi jangan gunakan Excel yang lama ya, gunakan Excel yang baru lagi. Karena ID-nya udah berubah, dia baru dihapus soalnya tadi kan. Kalau selama ID-nya ini sama, kita upload ulang, dia nge-replace sifatnya. Nah, ini kita ubah ininya, menitnya kita drag aja, baru kita upload semua. Nah, ini kalau mau diubah loh. Caranya gitu. Oke. Nah, sekarang kita tutup. Kita bisa refresh di lini masa Pak ya. Lini masa maka dia akan muncul lini masa pertemuan yang paling mendekati dalam 1 minggu ini apa. Kita bisa pilih 1 minggu atau 3 minggu. Jadi kalau kita pilih 3 minggu ya jadi banyak tampilannya. Kita milih 1 bulan, jadi banyak gitu ya. Oke, ini yang kelas 102. Misalnya saya bikin baru RPS yang kelas 102 ya. Saya copy aja nih, saya copy dari ini ya, dari kelas ini RPS-nya, agendanya. Saya copy aja ya dari sini ya. Saya copy aja. Jadi bikin sekali nanti dipakai terus gitu, Pak. Saya copy aja. Nah, ini saya copy dari yang kelas sebelumnya, kelas satunya, Pak, gitu. Jadi saya nggak bikin RPS lagi. Ya, gitu. Halo? Gitu ya. Jadi yang kelas kelas 301 itu saya copy dari kelas iya, saya satunya lagi gitu tadi. Cara ngopinya gini Pak ya, saya ulang ya, saya copy agenda, agenda kan di sini. Nah, ini copy ambil atau copy dari agenda lainnya. Bisa juga di copy dari tahun akademik sebelumnya gitu. Jadi misalnya Bapak tahun akademik sebelumnya sudah pernah ngajar, materi-materinya ya kalau tidak ada perubahan. Ya kalau berubah-ubah kan tinggal diedit lagi Pak kalau ada perubahan dikit-dikit gitu kan. Tinggal diedit dikit-dikit. Jadi Bapak bikin sekali pakai-pakai terus gitu. Begitu juga materi-materinya nanti ikut terkopi Pak. Materi, diskusi, ujian itu ikut terkopi. Jadi Bapak bikin bisa bi- bisa dihapus lagi juga bisa. Kan bisa dihapus satu-satu, dihapus semua juga bisa, diambil copy lagi dari mata lain bisa juga kan gitu ya. Jadi bisa di copy, bisa dihapus gitu. Kecuali kalau sudah ada materi nggak bisa dihapus Pak. Gitu. Misalnya kita sudah upload materi, itu nggak bisa dihapus kecuali materinya dihapus dulu. Atau sudah ada diskusi, itu nggak bisa dihapus kecuali diskusinya dibersihkan dulu baru bisa gitu Pak. Kalau masih kosong seperti ini masih bisa, masih bebas dihapus, mau di ini bisa. Makanya merancang RPS itu kalau bisa sebelum mulai perkuliahan gitu lebih mudah karena kan belum ada materi,
belum ada diskusi ya dan lain sebagainya. Iya, ya silakan, silakan. Iya, kalau dalam MS, kalau kalau filenya sudah ada, itu tinggal diupload saja. Cuman apa namanya, diupload di sini Pak ya, yang tadi ya, yang ini upload RPS ini, diupload di sini. Cuman nanti tiap pertemuan tetap harus kita buat Pak, tetap ikut. Iya, iya. Tiap pertemuan kayak pertemuan satu membahas apa, itu lewat Excel tadi Pak, yang lewat Excel. Tapi RPS file Word-nya itu diupload aja ke sini nggak apa-apa. Jadi file Word-nya itu kan buat referensi mahasiswa ya. Nanti mahasiswa RPS-nya biar mudah melihatnya, memahaminya dan lain sebagainya kan lewat file itu. Bisa, kalau RPS bisa, kalau cuman mahasiswa kan nggak bisa ubah, cuma bisa lihat aja. Gitu. Mahasiswa bisa lihat Pak, tapi nggak bisa ngubah ya. Oke, jadi ini sudah saya buat, saya klik lini masa. Nah, di dalam lini masa ini ada dua kelas sekarang, yaitu kelas 102 dan kelas 102 dan 301 gitu. Ada dua jadinya sekarang. Karena yang ini saya copy dari sini gitu ya, jadi ada dua. Jamnya sama ya jamnya. Tapi nanti tiap mahasiswa absennya beda-beda ya lokasinya. Kalau yang mahasiswa yang ikut KRS 102 ya di sini. Kalau yang mahasiswa ikut KRS 301 itu di sini. Jadi tempat ininya beda tapi ngajarnya bareng nggak apa-apa. Ngajarnya bareng tapi apa tuh namanya? Iya absennya di ruang masing-masing gitu. Oke, sekarang saya mulai dari membuat materi dulu ya. Di sini masih kosong materi, ujian dan lain sebagainya. Saya akan mau upload materi. Cara upload materi tinggal klik materi di sini, Pak. Nah, ini materi ini banyak caranya, bisa dari gunakan kamera ya. Jadi kita foto langsung materi. Nah, ini kayaknya nggak diizinkan. Kameranya allow. Ini kayaknya saya gunakan ini nih apa metode penyamaran ya. Jadi nggak bisa. Saya harus pakai metode bukan penyamaran nih bisa. Saya logout dulu aja. Saya gunakan yang ini saja, login admin. Bentar, saya akan logout di login adminnya Pak Erwin tadi. Oke, saya pakai linknya ini aja langsung. Oke, ini saya tutup aja. Oh iya lupa ya kameranya saya pakai buat zoom. Makanya nggak bisa akses kamera, kameranya dipakai buat zoom ternyata. Oke, saya ini saja upload materinya lewat file aja ya. Jadi upload materi. Nah ini upload materi, materinya bisa langsung. Kalau materinya ukurannya di bawah 1 MB itu bisa upload langsung Pak, seperti ini. Misalnya materinya apa ya? Nah ini logo aja lah, materinya logo saja. Nah inilah misalnya ya, gambar aja materinya. Nah ini materinya seperti ini, bisa gambar, bisa Word, bisa ini ya. Kemudian kalau filenya itu lebih dari 1 MB itu bisa diupload lewat drive seperti ini. Ya. Nah misalnya saya cari materi yang agak besar, filenya apa ya? Termasuk video boleh. Nah ini misalnya ini agak besar ini. Nah ini 8 MB ya besar filenya. Nah sebelum
Karena kan kita belum connect ke Google Drive ya, kita harus hubungkan dulu ke Google Drive, kemudian pilih salah satu akun, misalnya saya gunakan akun yang ini. Jadi nanti Google Drive itu nyimpennya di Google Drive-nya Bapak dan Ibu dosen. Iya, masing-masing, akun masing-masing Pak. Jadi filenya aman. Jadi filenya nggak kemana-mana. Filenya tetap di drive-nya miliknya dosen sendiri. Nah, iya, tapi kan akunnya beda-beda Pak, meskipun beda sama belakangnya, sama emailnya. Tapi kan drive-nya sendiri-sendiri Pak. Jadi nggak, domainnya memang sama ya, tapi kan ininya sendiri. Kotaknya itu sendiri-sendiri gitulah ya, boxnya itu sendiri-sendiri. Nah ini contoh yang sudah masuk via Google Drive. Atau kita bisa tambah link itu link luar, contohnya dari apa ya, dari embed dari ini Twitter misalnya, contohnya ya dari Twitter ya, simpan. Nah contohnya seperti ini. Atau saya ambil dari buku, dari buku itu dari Google Book ya. Kita bisa cari buku dari Google Book. Nah kalau dari Google Book itu biasanya bisa bisa baca isinya ya. Nah kita bisa baca review dulu isinya kayak apa gitu. Oke misalnya ini mau saya masukkan ini. Kemudian saya baca dulu isinya. Misalnya ini ya. Oke ini misalnya saya masukkan juga tiga buku saya masukkan. Nah, ini nggak ada bacaannya, saya cari yang ada bacaannya. Nah ini ada bukunya, saya pilih kemudian simpan. Nah ini bukunya juga sudah masuk ya. Jadi materinya ada banyak nih ya. Saya hapus aja yang ini. Oke, klik selesai maka nanti muncul materi akan muncul di sini ya. Materi secara otomatis akan muncul di sini ya. Jadi materi, dan ini bisa langsung dilihat oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa itu bisa membaca langsung di sini gitu materinya ya. Nah ini yang Twitter tadi ini. Kemudian ini yang buku ya. Ini juga yang buku ya. Dan nanti di sini ada historinya siapa yang sudah membaca buku ini ya. Diklik akses. Nanti kita tahu siapa yang sudah membaca buku. Yang belum baca siapa gitu. Yang belum baca materi siapa, yang sudah baca siapa. Gitu ya. Buka aja Pak kalau di sini. Kalau baca apa enggak ya terserah. Yang penting buka. Sudah dibuka. Artinya mahasiswa itu sudah pernah ngakses gitu aja. Iya, asumsi baca. Kan kalau dia baca apa enggak kan kita nggak tahu Pak ya. Yang penting mereka sudah buka gitu aja. Nah, itu bisa kita lihat di akses ini Pak ya. Begitu juga untuk dosen dan mahasiswa. Misalnya pertemuan ketiga ini ya. Pertemuan ketiga ini siapa yang sudah akses itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini yang akses kan baru dosen ya. Untuk mahasiswa belum ada yang akses. Nanti kalau mahasiswa sudah ada yang akses nanti akan muncul sini dan muncul presentasenya yang sudah akses berapa, yang belum akses berapa. Dan kita bisa set yang akses dianggap hadir. Nah, ini bisa ya. Jadi mahasiswa yang akses ini dianggap hadir itu bisa. Nanti masuk absensi otomatis. Oke, ini untuk materi. Materi sudah. Kemudian untuk materi yang khusus audio dan video ini juga bisa kita upload sini. Audio. Ya, kita bisa rekam audio. Contohnya saya rekam ya ini. Kita allow dulu ya. Halo, 1, 2, 3, dicoba. Stop dan kirim.
Oke, jadi kalau video itu biasanya audio itu nunggu diproses dulu ya baru bisa tampil ya. Nah, ini sudah diproses, sudah tampil. Kita coba. Halo, satu, dua, tiga, dicoba. Nah, seperti itu ya. Ini kalau kita mau ngerekam audio. Dan secara otomatis nanti akan muncul di sini audionya. Nah, ini recording ini ya. Recording. Nah, ini kita bisa kasih penjelasan, Pak. Misalnya audio tentang research. Nah, jadi nanti di sini namanya juga audio tentang riset gitu ya jadinya ya. Jadi bukan nama file, kalau tadi kan defaultnya nama file. Nah, ini kalau audio lewat luar juga bisa, misalnya tambah audio tapi link ya. Linknya aja bisa seperti ini. Atau file MP3 bisa ini. Kalau file MP3 itu lewat drive Pak ya, lewat drive. Contohnya misalnya saya cari audio musik. Apa ya? Saya cari yang kecil aja filenya. Oh, ini file agak besar ya, nggak apa-apa lah. Kartolo Pak ini. Kartolo. Benyamin juga suka sih. Jadi kalau drive itu maksimal sampai 500 mega sih ya, 500 mega itu besar sih cukup. Tapi bisa kita setting berbesar lagi bisa sih, karena kan nyimpennya itu ke drive-nya masing-masing ya, jadi nggak tidak membebani server. Jadi nyimpennya itu di drive-nya masing-masing. Nah, ini nunggu beberapa saat sedang diproses. Nah, ini sudah nih. Nah, gitu ya. Udah bisa ya. Dan nanti akan muncul di sini audionya. Nah, ini ya filenya ini. Ini untuk audio, kemudian video juga sama. Video ini bisa kita rekam video. Nah, ini kayaknya ini nggak bisa akses kamera karena kan kameranya sedang saya pakai. Iya, saya pakai. Jadi solusinya ya ini aja, upload aja ya. Kalau pakai HP gampang Pak, itu bisa itu pakai HP tadi. Iya, malah langsung gitu. Atau videonya yang mudah itu direkam manual aja dulu, kemudian nanti ditambah gitu, diupload di sini. Diupload aja gitu ya. Direkam manual dulu Pak di HP-nya. Di, ya betul, ngajar sendiri, rekam sendiri, baru diupload. Iya boleh kayak gitu. Ya. Kalau kalau drive itu kan 16 giga kalau nggak salah Pak itu gratisnya. Tapi kalau untuk kampus itu biasanya unlimited Pak. Kalau untuk kampus itu biasanya. Iya, pribadi. Iya, nggak pakai pribadi. Iya, itu udah limited itu Pak. Jadi terserah mau berapa jam. Terserah mau upload berapa banyak video, terserah. Nggak ada batasannya Pak kalau unlimited Pak. Ya, paling kan ya mungkin uploadnya sejam sebelumnya gitu, jangan langsung. Kalau langsung nanti ngerender dulu dia lama. Iya, jadi video itu kan nanti bisa dipakai lagi Pak. Jadi video ini kalau sudah pernah upload itu tinggal diambil aja video sebelumnya, dicari aja, dicari. Bisa, diupload nanti diambil lagi gitu. Contohnya audio nih, saya ambil lagi bisa. Misalnya saya copy ke kelas lain ya, ini audionya ya. Misalnya ini ya, Perwin kan ada dua kelas, satu kelas ini kan kelas ini. Misalnya audionya saya ambil dari yang sudah ada aja, saya tinggal pilih aja. Iya, tinggal dipilih aja, tinggal dipilih, simpan. Nah, ini saya gunakan audio yang sama.
Nah ini saya gunakan audio yang sama ya. Nah ini audio satu, saya ambil lagi yang audio keduanya, yang ini yang bawah nih kalau nggak salah. Nah ini ada dua. Nah begitu juga materi, materi juga sama, kita bisa ambil dari materi yang sudah kita ini sebelumnya ya. Misalnya materi yang ini, nah gini bisa, gitu ya. Jadi nggak perlu upload ulang, cukup diambil aja gitu. Nah, begitu juga video juga sama caranya gitu. Jadi cukup sekali upload, nanti dipakai-pakai terus gitu. Jadi nggak perlu upload, rendernya sekali aja berarti kan gitu. Jadi rendernya nggak usah banyak-banyak. Video juga bisa kita ambil dari YouTube ya. Misalnya saya cari video research method. Nih misalnya, copy aja linknya, video tambah link. Nah misalnya, tolong pelajari video ini gitu ya. Ya buat summary-nya lah. Nanti di sini juga akan muncul. Nah ini tolong pelajari video ini ya, akan muncul di sini. Gitu. Di Jadi mahasiswa ketika buka dia langsung ke sini. Oke, jadi ini untuk video, audio. Nah, bisa kita copy ke sini videonya. Caranya ambil. Nah, ini tinggal dipilih saja. Gitu. Nah, videonya akan tercopy ke kelas lain gitu, Pak. Ya. Jadi videonya sama antara kelas ini dan kelas ini. Itu. Oke, jadi ini untuk video. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke absen atau kehadiran. Untuk absen itu caranya tinggal klik absen di sini, Pak ya. Karena ini kelasnya berbeda, jadi absennya harus berbeda juga. Nah, absen itu bisa absen online atau absen manual. Kalau absen manual caranya diklik saja. Nah ini tinggal dipilih hadir, hadir. Kalau ada keterangan diubah keterangan hadir. Misalnya yang ini tidak sakit gitu ya, ketik sakit demam misalnya. Klik all ada di atas, semua hadir. Ya semua hadir bisa. Semua hadir, tinggal nanti yang sakit atau yang izin kita edit gitu. Nah misalnya sakit demam tadi ya. Oke, kalau mau absen online, caranya gini. Saya akan login sebagai mahasiswa dulu aja ya. Misalnya saya login sebagai ini nih. Nggak tahu nih, mungkin ini masih sama kali ini. Username passwordnya yang belum diubah kali. Saya coba aja ya. Oh, kalau absen online saya harus pakai ini nih. Nah, pakai browser lain. Jadi biar itu nggak ketutup. Kampus. Oke, saya. Oh iya ya, tapi kameranya dipakai zoom ya. Coba nanti pakai ganti kamera. Kamera. Oke, jadi ini saya login sebagai mahasiswa, Pak ya. Saya login sebagai mahasiswa untuk absen online. Nah, ini tampilan mahasiswa seperti ini. Nah, ini tampilannya mahasiswa seperti ini ya. Jadi ini saya mau absen online ini. Caranya tinggal klik absen online. Ini allow. Halo. Nah, ini nggak bisa. Saya gunakan kamera belakang aja. Nah, ini ini kamera ini sih, bukan kamera. Ini seolah-olah kamera belakang. Cuman ini saya pakainya bukan kamera belakang. Kan pakai laptop ya, nggak ada kamera belakangnya. Kemudian setelah itu kan ini muncul lokasi ya, lokasi dan kameranya, baru klik ambil gambar. Nah, kita simpannya ke drive juga sih Pak ini ya, untuk ininya, untuk file absennya. Oh sudah dinyatakan hadir, jadi nggak bisa absen ulang ya, karena sudah dinyatakan hadir.
Coba saya reset lagi dulu. Iya. Misalnya gini, saya riset lagi ya. Saya riset lagi biar biar masih belum absen lagi. Oke, ini masih kosong lagi. Kemudian saya absen online lewat tadi. Nah, ini saya refresh lagi. Jadi biar kosong lagi. Saya absen online. Saya gunakan kamera belakang saja ya. Baru saya ambil gambar, kirim. Absen. Oh, terlewat. Ya? Ya, lokasi otomatis, Pak. Ini terlewat karena kan hari Senin ya. Enggak. Hari Senin, jadi nggak bisa. Coba harinya saya ubah dulu. Saya ubah sementara Pak ya. Nanti saya kembalikan ke Senin lagi. Cara ngubahnya tinggal di klik ini aja Pak. QR code ini boleh. Nanti diubah saja ini. Atau diedit di sini juga bisa Pak. Diedit di sini. Nah ini sekarang kan tanggal 6 hari Rabu ya berarti. Jamnya nih saya ubah jam jam 12 lah mulainya. Jadi jamnya lama banget. eh sekarang jam 11 ya. Jam 11. Jam 10 lah ya. Sampai jam 20 nggak apa-apa. Oke, jadi ini 40 menit yang lalu nih ya. Udah mulai. Ini saya absen online lagi. Ganti kamera. Nah, ini lokasinya otomatis ya dia ngikut. Ambil gambar. Oke, sukses ya. Jadi absensi sudah sukses sehingga nanti mahasiswa itu juga akan otomatis hadir. Nah, ini hadir nih, udah hadir nih ya. Ini sudah hadir. Nah, ini seperti ini, udah hadir ya. Nah, ini ada fotonya seharusnya ya. Seharusnya ada fotonya. Gitu. Dan sejarah absen online-nya itu ada di sini ya. Sejarah error atau suksesnya ada di sini. Ada di bawah. Nah, ini untuk absensi online mahasiswa. Jadi di sini dikasih waktu 30 menit tadi Pak ya, ini ya, 30 menit tadi. Yang tadi loh, yang awal toleransi. Jadi ini juga bisa bernilai minus Pak. Jadi misalnya kalau minus, misalnya menit toleransi absensi online ini kita kasih minus 30, berarti 30 menit sebelum acara sebelum selesai itu nggak bisa absen online lagi. Gitu. Jadi misalnya kan waktunya tadi kan 3 kali 50 menit ya. 3 SKS kali 50 menit. Nah, itu kita kasih 50, misalnya kita kasih di menit ke 100 gitu ya. Berarti mahasiswa itu di minus 100 misalnya. Kita kasih minus 100 berarti mahasiswa itu boleh absen berarti maksimal 50 menit setelah mulai gitu. Jadi setelah dia menit ke 51, 56 udah nggak bisa. Udah ditutup gitu. Absen online-nya. Kalau mau absen ya mungkin manual atau lewat cara lain gitu ya. Lewat dipanggil atau apa gitu. Ini kalau absen online. Absen online juga ya nggak bisa Pak kalau toleransinya cuma segitu ya nggak bisa. Ditolak nanti sistem. Kalau mau ya di manual ya. Ya, halo. Iya ditolak Pak. Karena kan toleransi kecuali toleransinya diubah. Toleransinya diubah lagi baru diizinkan lagi gitu. Sebenarnya bisa Pak ditolak, tapi kita izinkan, kita hadirkan bisa di sini. Manual diklik hadirkan ini bisa. Jadi kita cek dulu kan gambarnya, lokasinya benar apa salah. Oh ternyata benar ya udah kita hadirkan aja bisa. Bisa seperti itu juga ya. Nah, ini kalau absen mahasiswa. Dosen juga bisa absen absen juga. Dosen kan yang ajar ya. Ini juga bisa absen online juga ya dosennya. Oke, ini absen online tapi dosen gitu ya. Ambil gambar.
Oke, ini sudah selesai, dosennya absen juga. Jadi kalau dosen itu nanti ada di sini, Pak. Nah, ada di sini gambarnya. Gitu kalau dosen. Kalau mahasiswa ada di sini, kalau dosen ada di sini. Jadi selain mahasiswa, dosen juga bisa absen, gitu ya. Untuk absen harian dosen juga ada di atas ini. Kalau absen harian itu nanti kaitannya sama shift ya, shift harian. Jadi shiftnya harus kita atur dulu. Ini caranya gini kalau absen harian. Jadi beda sama absen perkuliahan. Kalau absen perkuliahan kayak tadi ya, kalau absen harian yang seperti ini. Iya, absen pegawai kalau ini Pak. Absen nanti hubungannya sama biasanya honor kalau ini. Nah, ini gagal ya karena shiftnya belum ditentukan. Jadi shiftnya harus dibuat dulu. Nanti yang nyeting HRD biasanya. Oke. Nah, sekarang saya lanjut absen online sudah. Nah, sekarang gimana kalau yang akses dianggap hadir? Misalnya saya login juga sebagai ini ya, sebagai ini mahasiswa yang satu lagi nih, misalnya Aldi. Misalnya Aldi hanya akses saja, kita anggap hadir gitu ya, bisa. Jadi saya log out dulu. Saya log out dulu. Oke. Nah, ini kan hanya akses saja ya. Hanya akses saja. Dia hanya akses pertemuan ini saja. Kita cek di sini. Kita cek. Nah, ini yang akses ada 3 sekarang ya. Aldi, ini, dan dosen. Nah, kita anggap hadir. Bisa di sini atau bisa di absen juga bisa. Kalau di absen itu menunya di sini ya, login dan akses dianggap hadir. Nah, kita ngikutnya itu absen sekarang. Ya, ini akses dianggap hadir. Jadi semua yang akses dianggap hadir gitu. Ya. Nah, ini. Oke, ini kalau kita berpatokannya pada akses atau diskusi dianggap hadir. Misalnya Aldi ini diskusi. Cara diskusinya tinggal diklik aja ini diskusi. Pak, tanya dong gitu. Kirim. Oke. Kemudian dibalas oleh dosen. Nah, kalau diskusi itu nanti muncul di sini Pak ya. Diskusi itu nanti akan muncul di sini. Di diskusi komentar akan muncul. Nah, ini Pak Erwin langsung bisa membalas. Nah, misalnya ya interaktif, misalnya tanya apa. Nah, gitu ya. Nih tanya apa gitu. Nah, ini Pak Erwin juga bisa memberikan lampiran. Kalau mau ya. Kalau mau dimasukkan apa file atau apa. Ya, untuk menjawab pertanyaan kita lampirkan sesuatu. Apa nih? Nah, boleh. Atau apa gini, tanda tangan apa? Tanda tangan temen. Ini aja gambar gedung aja nih. Misalnya, nah ini bisa dilampirkan di sini ya gambarnya. Nah, ini. Jadi nanti di sini juga akan keluar. Nah, ini satu balasan. Artinya ini sudah dibalas oleh Pak Erwin gitu. Gitu ya. Kita bisa lihat. Nah, nanti mahasiswa bisa menanggapi lagi di sini, diberi tanggapan lagi. Jadi bisa di sini atau di sini terserah ya. Mahasiswa bukanya di sini bisa. Di sini juga bisa. Saya tanggapi misalnya oke, makasih Pak. Nah, seperti ini. Nah, ini satu tanggapan, satu balasan, satu tanggapan gitu ya.
Nah, ini juga ada 4 diskusinya sekarang. Oh nih, iya sudah lebih enak ini sih Pak. lebih lebih ini lebih interaktif sebenarnya, lebih interaktif. Heeh. Biasanya sih kalau sudah nyaman pakai ini sudah ditinggalkan Google Classroom gitu. Karena absensi online ada, terintegrasi sama nilai, ujian online dan lain sebagainya. Tugas kelompok udah ada semua. Oke, sekarang saya lanjut aja Pak ya. Oke, saya lanjut lagi. Tadi absen sudah. Sekarang adalah perkuliahan online contohnya ya. Cara membuat perkuliahan online itu caranya klik absen boleh atau yang ini aja ya. Saya pakai Zoom misalnya. Saya mau pakai ini aja lah. Pakai Google Meet misalnya. Caranya media online-nya pilih Google Meet. Google Meet ya. Kemudian kita masukkan link. Cara masukkan ke linknya klik atasnya ini. Nah, kita pilih akunnya yang mau kita pakai yang mana. Ya seperti di Google lah ya, sama ya. Misalnya bikin rapat baru. Misalnya mulai rapat instan. Nah, setelah itu baru nanti kita copy linknya. Copy linknya tinggal di copy ini aja Pak ya. Copy ini ya. Klik ini aja nih, copy. Kita tutup aja dulu. Kita masukkan ke sini. Paste aja. Udah selesai seperti ini. Gitu. Ya, selesai. Nah, nanti di sini akan berubah jadi Google Meet ininya. Ya. Nah, caranya gimana? Cara online-nya diklik aja. Klik aja. Nanti mulai bersiap. Oke. Nah, nanti di sini di ini di gabung sekarang gitu ya. Nah, ini kalau pakai Google Meet ya. Nah, kalau mahasiswa mau online gimana caranya? Caranya sama ya, tinggal ngeklik tombol yang sama ini. Klik tombol yang sama. Nah, kalau Zoom pilihnya yang Zoom tadi, Pak. Kan ada pilihan. Iya, kan ada pilihan Zoom, ada Meet, ada ini kan. Nah, ini ya caranya gini. Kalau pakai Google Meet. Iya, betul. Nah, ini nggak usah dikirim, Pak, linknya. Cukup dimasukkan aja di absen tadi. Jadi linknya jangan dikirim ke mahasiswa. Nanti nggak tercatat di sini jadinya kalau nggak tercatat di sini kalau kita share link gitu kan tujuannya biar kita tahu siapa yang online gitu nanti kan kita bisa absenkan yang online dianggap hadir gitu jadi misalnya gini jadi misalnya pakai Zoom ya kalau pakai Zoom itu klik enggak maksudnya link Zoomnya jangan di share ke komentar atau diskusi jangan jadi kita pilih aja Zoom ya kan bikin Zoom dulu. Oke, nah ini harus login dulu ya kalau Zoom ya. Login kan nanti dapat link, Pak. Nah, linknya paste ke sini gitu. Paste aja ke sini semua. Nah, iya. Nah, linknya itu tinggal dimasukkan sini aja. Nah, langsung masukkan aja linknya. Iya. Link yang di WA itu Pak di copy paste ke sini aja langsung. Iya, lebih mudah kalau itu malahan. Jadi, jadi nanti di sini mahasiswa itu tinggal klik Zoom gitu. Ini tinggal klik ini. Ya klik online, tapi jangan di-share linknya, biar mahasiswa ngeklik ini pasti ngeklik ini. Sehingga kita tahu siapa yang online dan tidak di sini. Ya, kan nanti bisa kita set seperti ini Pak. Online dianggap hadir. Nih, kita klik ya online dianggap hadir. Oke. Jadi ya, mm-mm. Iya, ya di stop aja dulu nggak apa-apa Pak. Itu zoomnya berapa menit nggak ada batasannya kan? Iya, nggak ada. Iya, ya itu kalau nggak ada kalau zoomnya unlimited itu bebas sih Pak, itu nggak ada batas waktunya sih Pak.
Kecuali kalau Zoom yang gratis. Makanya saya sering pakai Google Meet, itu kan nggak ada batasnya itu kalau Google Meet ya. Gratis ya. Itu. Nah, kemudian bisa juga yang tidak online dianggap alpha. Ini contohnya ya, yang tidak online dianggap alpha. Tidak online dianggap alpha itu artinya yang tidak ikut Zoom kita jadikan mangkir atau tidak hadir. Nah, ini tidak ada alasan karena tidak ikut Zoom ya. Jadi yang hadir cuma dua nih sekarang. Yang hadir cuma dua. Nah, ini absennya seperti ini jadinya ya. Nah, ini tidak ada alasan, hadir tidak ada alasan karena tidak ikut Zoom. Nah, kita bisa reset lagi ya, kita reset lagi gitu. Kita jadikan yang ini dianggap hadir aja. Yang ini berita acaranya seperti ini Pak ya. Kemarin kan Pak Agus tanya bagaimana sih cara membuat berita acara. Nah, ini berita acara. Iya, gitu LKM. Nah, bisa juga caranya diklik absen, kemudian klik cetak juga bisa. Nah, ini cetak yang di sini, di atas ini. Ini kalau kita cetak nanti outputnya berita acara. Nah, seperti ini. Iya, nanti ada rekapnya Pak. Kalau honor ada rekapnya sendiri tuh Pak. Kalau itu ada rekapnya. Kalau itu kan satu-satu. Kalau ini tadi, kalau rekap itu nanti keseluruhan pertemuan gitu. Termasuk absen. Iya, ada. Termasuk absen dan lain sebagainya. Oke, ini untuk online. Kemudian absen via QR code. Absen via QR code itu kalau pertemuannya itu tatap muka Pak ya. Jadi ini untuk pertemuan tatap muka itu pakai bisa QR. Offline di kelas. Iya, karena kan kita kan harus menunjukkan QR code ini ke mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti biasanya kan nggak tahu pakai LCD atau enggak ya, layar proyektor itu. Kalau mau pakai LCD lebih mudah, jadi mahasiswa itu tinggal scan dari bangkunya masing-masing aja Pak. Gitu. Jadi mahasiswa bisa buka kamera, bisa buka e-kampus di HP-nya, kemudian absen online. Nanti di sini ada tombol QR code kalau di halaman mahasiswa itu tampilan mobile ya. Contohnya seperti ini Pak. Oke, ini tampilan mobilenya. Bentar saya tampilkan. Oke, tampilan mobil. Oke, tampilan mobilnya kan seperti ini Pak ya. Nah, ini mahasiswa itu nanti ketika mau absen online lewat QR code tinggal diklik tombol QR code ini, Pak. Di atasnya kan ada tombol QR code. Nah, ini tinggal arahkan kamera ke posisi QR code. Ya. Udah, nanti dianggap hadir. Nah, ini karena kameranya saya pakai buat Zoom jadi nggak muncul. Kecuali ganti kamera baru muncul. Oh, nggak mau dia. Jadi intinya tinggal arahkan aja kamera ke posisi QR code, nanti QR code-nya akan membaca gitu, membaca dan dia dianggap hadir gitu. Itu kalau lewat QR code ya. Gmail bisa, yang penting Google aja Pak. Kalau domainnya UBS kan juga pakai Google Suite kan. Nah kalau pakai Google Suite ya bisa. Tapi nggak harus pakai itu. Nggak harus pakai itu. Cuman kalau nggak pakai itu kan pakai email pribadi. Kalau pakai email pribadi itu hanya 16 GB Pak kapasitasnya. Iya pakai. Jadi Google hanya ngasih 16 GB. Tapi kalau pakai Google Suite itu unlimited gitu. Bedanya itu aja. Oke, ini untuk absen via QR code. Oke, sekarang saya lanjut lagi ke tugas, Pak ya. Ke tugas. Misalnya Pak Erwin ini membuat tugas di pertemuan ketiga. Caranya klik untuk membuat tugas ini. Nah, di sini tugasnya masih kosong.
Jadi tugas itu ada dua jenis, tugas mandiri dan tugas kelompok. Secara default ini akan memilih tugas mandiri. Tapi kalau mau bikin tugas kelompok tinggal diklik yang ini ya, tugas kelompok. Saya akan mulai dari tugas mandiri dulu. Ubah instruksi tugas. Nah, kita tugasnya mulainya kapan, tugas selesainya kapan. Kalau kosong artinya ini tugas selamanya, mahasiswa bisa upload gitu ya. Kalau ada batas waktunya ya kita isi, misalnya tanggal 9. Jamnya juga sama. Ya. Ah, ah. Eh, kalau jadi gini Pak, kalau mandiri itu maksudnya per mahasiswa. Kalau kelompok itu dia berkelompok Pak. Jadi nanti itu filenya individu. Iya, tugas individu lah maksudnya gitu ya. Mungkin salah anu aja istilahnya. Ya mungkin oke nanti coba kita ganti aja namanya menjadi tugas individu gitu aja ya. Mm-mm. Tugas individu. Oke, nah itu kita masukkan nilainya kemana? Misalnya ke tugas yang nilai yang ininya 30% dengan bobot 100 ya. Ini bobot ini bukan persen tapi bobot aja. Ya, nanti kita tes kalau tugasnya ada 2, ada 3, nanti bobotnya ngaruhnya kemana kan gitu ya. Kemudian syarat ikut ujian apa nih sementara belum ada. Ini sebenarnya bisa syarat mengikuti ujian tuh harus membayar apa gitu. Bisa dibuat seperti itu. Kemudian judul tugas misalnya makalah makalah 1 gitu ya. Nah, ini instruksi tugas ini bisa kita pakai file bisa, pakai audio bisa, pakai kamera bisa ya. Pakai gambar juga bisa nih, pakai gambar. Pakai link bisa, video bisa ya. Misalnya saya ambil dari video aja lah dari YouTube ya. Jelaskan video ini misalnya. Video ini. Nah, saya cari aja video. Misalnya ini. Tak tambah link. Simpan. Nah, ini ya jelaskan video ini gitu ya. Misalnya apa namanya? Tugas mandiri. Tugas apa tadi? Individu. Ya, tugas individu 1. Misalnya saya ubah aja namanya tugas individu 1. Oke, misalnya gini. Nah, mahasiswa cara uploadnya gimana? Saya login sebagai mahasiswa ya. Kembali lagi login sebagai mahasiswa. Nah, ini ada tugas. Tugasnya bisa dilihat di sini atau di sini. Terserah. Mahasiswa mau ngeceknya di mana, di sini bisa. Atau kita kita pilih ini materi kita hilangkan jadi muncul tugas saja, itu bisa ya. Agar mahasiswa mudah bahwa ada tugas apa gitu di sini. Nah, gini kita klik. Setelah misalnya mahasiswa itu mengerjakan kan diupload ya, diupload gitu. Nah, uploadnya kalau lebih dari 1 mega lewat drive, kalau kurang dari 1 mega bisa lewat ini. Misalnya saya upload lewat manual aja. Misalnya inilah gambar. Oh ya nggak bisa, ini besar, lebih besar dari 1 mega. Pakai ini aja. Lebih besar dari 1 mega nggak bisa. Nah, ini karena saya login sebagai mahasiswa, drive-nya beda ya. Oke. Nah, ini mahasiswa sudah mengumpulkan. Nilainya belum masuk tapi. Oke, sekarang saya kembali lagi sebagai dosen. Nah, ini sudah ada satu yang mengumpulkan ini ya, sudah ada satu yang mengumpulkan nih, satu peserta yang sudah mengumpulkan. Dosen juga sama, caranya biar saya tampil tugas saja, caranya gini ya. Jadi biar tahu yang sudah mengumpulkan berapa orang yaitu 1 tugas individu. Nah, setelah dikumpulkan dosen bisa ngoreksi.
Ya dikoreksi dulu, baru kasih nilai. Nilainya 80 gitu. Kasih komentar juga bisa. Ya. Nah, nanti di di halaman mahasiswa kita bisa lihat lagi. Nah, ini ya nilainya 80 bagus gitu ya. Oke, saya login sebagai mahasiswa kedua. Misalnya saya login lagi sebagai mahasiswa ini, Reni. Ini saya logout dulu. Oke. Nah, ini juga sama ya, mahasiswa bisa upload juga di sini. Nah, ini mahasiswa tahu temannya yang sudah upload siapa, tahu, tapi nggak bisa lihat nilainya. Hanya tahu aja bahwa temannya sudah upload 1 menit yang lalu gitu. Ya, ya dia sudah. Nah, ini nggak bisa pak, nggak bisa, nggak bisa, kecuali di share lewat WA pak baru bisa. Misalnya tugasnya yang ini. Nah, ini sama ya, kita upload. Nah, ini sudah mengumpulkan mahasiswanya. Jadi sekarang yang mengumpulkan ada 2. Nah, ini ada 2 peserta yang sudah upload. Saya kembali lagi ke dosen. Nah, ini ada 2 orang yang sudah upload tugas ya. Oh, ini mahasiswa ini. Bentar, saya salah browser. Oh iya. Tadi ini dosen atau mahasiswa nih? Saya salah buka ini. Oh, semuanya mahasiswa ya. Oh iya, saya logout dulu dong. Bentar, ini saya harus login dulu sebagai admin. Iya ya, silakan. Silakan, boleh upload semua. Eh, saya login sebagai admin aja lah, nggak apa-apa. Sebagai admin juga bisa sih lihat. Oke, di sini kan sudah ini ya, sudah kita cek. Di sini sudah 3 peserta nih. Oh, ada Pak ini ya, Pak Muhammad Reza ini siapa nih yang upload nih? Oh ya, nah ini cicak-cicak cicak-cicak titik. Iya, ya. Nah, itu ya contohnya seperti itu. Misalnya sudah saya kasih nilai. Misalnya nilainya 80, ini 70 gitu. Nah, kemudian kita masukkan ke nilai tugas ini. Caranya kan tadi tugas ini masuk ke nilai tugas ya. Nah, sebanyak 100 bobotnya. Kita bisa masukkan ke nilai tugas. Nah, ini kita masukkan nilainya. Ini yang lainnya kenapa 0? Karena kan belum upload ya. Belum kasih nilai. Oke, kemudian masukkan nilai tugas yang di sini. Nanti nilainya saya hapus lagi ya, dibikin 0 lagi, ini hanya buat contoh aja. Oke, jadi ini sudah masuk ke nilai tugas nih ya. Jadi nilai tugasnya sudah keluar di sini, yaitu dapat B. Ini nilai sementara Pak ya, nilai sementara. Jadi, ya yang lainnya masih 0 gitu, nilainya masih nilai sementara. Oke, misalnya saya bikin tugas kelompok ya di sini. Tugas kelompok, bukan tugas individu ya, kalau ini tugas kelompok ya. Nah, tugas kelompok kita ubah instruksi tugas. Misalnya tugas kelompok pertemuan 3, misalnya jelaskan, biasanya kan kalau tugas kelompok itu makalah ya. Makalah. Nah, ini tanggalnya, oke saya ini aja. Nah, kita bikin kelompok, misalnya ada 3 kelompok. A, B, C. Nah, di sini mahasiswa kita kasih kota ya. Satu kelompok itu berapa kotanya. Jadi mahasiswa itu bisa nanti pilih kelompok sendiri-sendiri.
gitu. Atau kita bisa set dari awal juga bisa. Misalnya kalau kelompok A itu mahasiswanya ini aja, kalau B yang ini aja. Atau bisa mahasiswa bisa pilih sendiri kelompoknya gitu. Nah, ini contohnya mahasiswa yang bisa pilih sendiri dulu. Nah, ini ada tugas kelompok. Nah, masih pilih sendiri, Pak. Nggak bisa. Iya, iya. Kalau kalau kuotanya penuh ya nggak bisa gitu. Jadi cepet-cepetan, cepet-cepetan. Iya, iya. Misalnya tugas kelompok 3. Iya, ya kalau itu ditentukan dari awal aja, Pak. Ditentukan dari awal. Nah, ini contoh ya. Ini contoh yang saya gabung kelompok 1. Nah, ini sudah masuk ke kelompok 1. Nah, ini bisa upload tugas. Jadi, di sini mewakili kelompoknya nanti ini kalau upload tugas. Ini sudah gabung. Misalnya saya gabung kelompok lain. Nggak bisa ya, nggak bisa. Karena sudah masuk ke kelompok 1. Oke, coba saya logout dulu. Logout dulu. Oke, logout dulu. Kemudian login sebagai siapa tadi? Yang ini. Yang satunya tadi. Oke, ini ada tugas kelompok lagi. Saya gabung kelompok 2. Oke. Nah, ini yang jadi yang ini kelompok 1, ini kelompok 2. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini anggap saja ini semua kelompok sudah gabung ya. Semua mahasiswa sudah gabung. Dia jadi yang upload tuh salah satu aja. Boleh siapa aja, boleh salah satu mahasiswa, yang penting kelompoknya gitu. Boleh mewakili, ya, mewakili. Boleh siapa aja, yang penting dalam satu kelompok itu. Misalnya ini. Filenya gede ya, pakai ini aja. Oke, jadi ini sudah diupload. Kemudian saya logout. Saya login lagi sebagai mahasiswa yang kedua tadi. Oke, upload tugas. Oke. Nah, sekarang kita cek dosen koreksi ya sekarang ya. Dosen koreksi tugas kelompok. Nah, ini sudah bisa dikoreksi makalah atau apa. Kalau filenya banyak itu di zip dulu Pak ya. Jadi mahasiswa harus nge-zip dulu filenya baru diupload. Kalau filenya banyak ya. Nah, nanti baru dikoreksi, dapat nilai berapa. Jadi meskipun dalam satu kelompok itu nilainya bisa beda-beda. Kan tinggal keaktifan mahasiswa itu ya. Jadi menilainya itu tetap per mahasiswa gitu. Misalnya dapat nilai 80. Yang ini dapat nilai 90 gitu ya. Nah, kita masukkan juga ke nilai tugas dengan bobot yang sama yaitu 100. Kemudian masukkan nilai. Nah, sekarang ada 2 ya. Yaitu ada 2 yaitu tugas individu 1, tugas kelompok 1. Kita masukkan. Nah, ini yang Muhammad Reza ini belum upload ya. Jadi dia nilainya jadi ini. Jadi 35. Ya. Bisa juga Muhammad Reza ini biar tidak masuk itu kita nggak perlu ikut di sini gitu. Jadi misalnya ini ujiannya untuk remedial misalnya ya. Jadi ini kita pilih seperti ini. Kita pilih tidak perlu ikut. Jadi ketika kita masukkan nilai dia tidak dibagi, Pak. Nah, tidak ikut gitu di sini. Tidak perlu ikut di sini. Sehingga nilainya tetap 70 gitu. Jadi tetap ngambil nilai dari yang sini. Nah, caranya gitu agar
agar dia tidak masuk. Begitu juga untuk tugas apa tuh namanya? Tugas individu juga sama. Tugas individu caranya ini peserta yang tidak perlu ikut siapa kita bisa pilih. Gitu ya. Yang tidak perlu ikut siapa kita bisa pilih gitu. Nah, kita masukkan nilai. Kemudian masukkan ke nilai tugas. Nah, ini ya. Jadi Reza tadi tetap nilainya tetap 70 kan meskipun tidak mengupload tugas kelompok gitu. Oke, sekarang untuk tugas kelompok dan tugas individu sudah kita. Jadi dalam satu ini bisa kita bikin tugas individu lagi yang banyak gitu ya, bisa sampai enggak terbatas. Banyak sekali, bisa sampai 3 4 sampai 100 juga bisa ya. Ini ada. Ini saya hapus lagi aja. Nah, ini tugas juga kita bisa copy ke kelas lain, Pak ya. Misalnya tugas yang ini kita ambil ke kelas yang satunya. Caranya ambil tugas, Pak. Ambil tugas, kita pilih ambil tugas. Jadi sama tugasnya jadinya ke kelas yang lain gitu. Jadi kita bikin sekali, kita copy ke kelas lain gitu. Gitu ya caranya. Nah, ini tugasnya jadi sama antara kelas yang ini dan kelas yang ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke ujian kali ya. Jadi beda dengan tugas. Kalau tugas itu kan rentan waktunya biasanya lama, seminggu, 2 minggu kan gitu ya. Kalau ujian itu biasanya jam-jaman aja, misalnya 1 jam, 2 jam, dan dia itu mengerjakannya itu langsung di input jawabannya di sistem. Kalau tugas kan diupload ya. Ya di ujian juga bisa upload juga sih, ya bisa upload juga. Tapi di situ ininya jam pakainya. Nah, cara membuat ujian, caranya klik ujian di sini. Ya. Kalau pernah bikin ujian sebelumnya, tinggal ambil bahan ujian. Ini sudah ada nih ya. Contohnya ini Pak Erwin kayaknya sudah pernah ngetes kayaknya ini. Oh ya, ini bukan. Saya login juga admin soalnya ini. Saya tadi kan loginnya admin ya, bukan Pak Erwin ya. Jadi saya bisa ngelihat ini ya. Oke, saya buat ujian aja buat memberi contoh ya. Misalnya UTS. Terserah sih UTS atau kuis atau apa. Ini jenisnya pilihan ganda. Syarat nggak usah dikasih sertifikat dulu ya, langsung ini syarat-syaratnya simpan. Kemudian kita bikin soal. Ambil soal yang sudah ada. Nah, ini contoh soal yang sudah ada. Kita bisa pilih atau kita bikin soal baru. Nah, soal itu biasanya yang mudah itu gambar sih ya. Kita foto aja dari kamera gitu ya. Soal di buku kita crop di sini gitu. Kita crop. Atau saya crop aja misalnya contoh soal matematika. Saya gambar aja lah ya. Nah, itu dipotong-potong, Pak. Di screenshot. Iya, dipotong-potong. Di screenshot, potong, copy, paste, apa namanya, upload gambarnya. Berupa gambarnya aja, Pak. Soalnya kalau kayak pangkat-pangkat kayak gini nggak bisa, Pak, kalau nggak ya susah, iya. Kalau bukan gambar, kalau kayak pangkat-pangkat kayak gini susah. Jadi saya kelamaan, iya, mendingan gambar aja. Ini saya gambarnya saya download dulu, kemudian saya masukkan sini. Nah, seperti ya bisa, tapi kan tidak nanti kalau Wordnya yang diupload itu ngerjakannya tidak per soal. Kan ini kan tujuannya kan kerjanya agar per soal kan, per soal. Jadi dipotong-potong tuh tujuannya nanti sistem itu akan mengoreksi otomatis, Pak.
gitu. Misalnya kan ini ada soal seperti ini, jawabannya yang benar yang mana? Nah ini kita masukkan sini. Misalnya dari jawaban ABC ini yang benar, misalnya kan kita tulis ya A, B, C, D, E, kan ada. Iya ini pilihan ganda. Yang benar yang mana? Misalnya yang benar yang B gitu. Simpan. Nah gitu. Nah ini satu-satu. Iya satu-satu. Tapi kan nanti bisa kita pakai lagi Pak. Jadi iya ke depannya tinggal diedit gitu aja. Tinggal di. Jadi nggak ada ruginya lah bikin soal kan nanti dipakai lagi kan gitu ya. Jadi nggak hilang. Setelah dibuat itu terus nggak hilang gitu. Nah ini contoh soalnya ada tiga lah ya misalnya. Nah kita masukkan jumlahnya ada berapa? Ada tiga. Jadi bisa jadi soalnya itu kita buat itu ada 100, tapi yang kita ujikan 50. Tujuannya apa? Biar random gitu. Ini kan random ya. Jadi mahasiswa itu ngerjakan tuh soalnya itu nanti diacak Pak. Kalau kita set random seperti ini. Kalau nggak random, misalnya randomnya ini saya nggak ancek ya. Kita harus tentukan ini nomor satu berapa. Yang nomor satu yang mana? Oke, nomor dua gitu ya misalnya. Ini kalau nggak random ya. Iya betul. Beda-beda. Iya gitu. Kalau random itu tombol random ini tombol nomornya nggak ada. Nah ini karena random nanti gitu. Nah ini jadi bisa jadi kalau random itu ini di nomor satu, bisa jadi ini di nomor dua gitu. Tergantung ininya apa namanya mahasiswanya gitu. Oke sekarang saya login sebagai mahasiswa untuk ikut ujian. Nanti di sini sih kalau kita mau lihat itu, nah ini langsung keluar ya yang ujian aja nih. Nah ujian. Nah nanti mahasiswa klik ikut ujian. Nah ini ada tata tertibnya. Tata tertibnya kan tadi ya kita sudah tentukan di awal. Tata tertibnya itu di sini tadi. Di sini, ini. Jadi Bapak kalau mau ngubah tata tertibnya di sini ya. Nah ini di sini petunjuk atau tata tertib silahkan diedit di tadi. Kemudian ikut ujian sekarang. Nah ini mahasiswa sedang mengerjakan ujian ya. Misalnya jawabannya ini. Nah ini jawabannya ini. Oke, misalnya selesai. Jadi di sini ada waktu mundur ya. Oh ya waktu ini tuh ininya settingnya di sini 30 menit ya di sini. Di lamanya berapa menit? Itu settingnya di sini ya. Jadi mahasiswa itu nggak bisa lebih dari ini waktu yang ditentukan gitu. Kalau dia lebih, dia otomatis keluar Pak. Otomatis keluar dan dianggap selesai. Itu udah otomatis ya. Jadi misal bisa kalau itu dipilih yang ini Pak. Apabila berlaku kalau per nomor itu berarti waktunya kita kecilin 1 menit. Tapi ini kita pilih. Jadi dia kalau misalnya per nomor berarti waktunya jangan 30 menit Pak, kelamaan. Gitu, 1 menit aja, 1 menit. Nah, ya gitu. Nah itu kalau per nomor nanti dianggap jahat gak? Ya terserah sih. Kalau esai kan sama aja. Mau dikasih menit. Kalau menitnya dibuat lama 3 jam kan juga bisa Pak. Jadi selama ini belum masih ini belum saya refresh juga nanti akan kembali lagi ke soal gitu. Nah saya refresh browsernya juga sama. Dia nggak bisa keluar gitu. Jadi misalnya mahasiswa mati listrik, dia buka lagi, dia lanjut Pak nanti ininya lanjut. Jadi lanjut lagi ya. Jadi menitnya nggak hilang gitu. Enggak, menitnya nggak hilang, menitnya tetap lanjut. Maksudnya gini, pada saat mati listrik, dia tuh dia mati, waktunya pause gitu. Waktunya itu kayak pause gitu, kayak pause. Nanti ketika dia nggak hilang jawabannya. Di refresh browsernya juga nggak hilang. Kecuali kalau diklik selesai, nah itu baru hilang. Baru selesai ya udah selesai kalau kalau klik selesai, oke ya sudah di refresh ya nggak bisa ya
sudah ini, sudah kelewat, sudah selesai berarti. Tetap bisa selama selama waktunya masih ini sampainya ini masih ada, Pak. Kan ini kan 1 hari ya defaultnya ya. Kalau waktunya itu sudah habis, sudah kelewat, misalnya tanggal 8, sudah misalnya listrik nyala lagi tanggal 8, udah nggak bisa, Pak. Iya, pakai tanggal. Iya. Misalnya matinya 3 hari, ya nggak bisa, udah kelewat gitu. Gitu. Tapi kalau selama kecuali Bapak mengundurkan lagi waktunya, misalnya diundurkan sampai tanggal 16, nah itu bisa lagi, bisa lagi, iya bisa lagi. Nah ini kita masukkan ke nilai UTS misalnya, kita masukkan ke nilai UTS. Kita sebelum masukkan ke nilai UTS kita lihat dulu ya hasilnya ya, kita lihat dulu hasilnya. Nah ini sudah mengerjakan. Nah, ini kita bisa lihat yang warna hijau ini artinya sudah selesai dia, sudah finish. Yang warna merah ini bisa jadi soalnya kurang, ada yang belum terjawab atau sedang mengerjakan memang dia, gitu. Itu kan bisa kita lihat di waktunya ya, di waktunya ini. Nah, ini lama waktunya 1 menit, ini 1 menit lebih 50. Lama waktu, sisa waktu maksudnya ini ya, sisa waktunya di sini. Nah, gitu. Sisa waktu mengerjakan gitu. Kita bisa refresh lagi, siapa ada update. Nah kemudian di sini ada statistiknya. Jadi statistiknya itu yang sudah menjawab berapa persen. Ini dari total soal sudah terjawab berapa yang ikut ujian. Ini yang akses ya, yang akses termasuk dosennya yang koreksi. Nah kita bisa juga download dalam bentuk Excel soal dan jawabannya. Nah ini ya, ini benar atau salahnya di sini ketahuan ya. Ini kalau true benar, kalau false salah gitu. Kita juga bisa ngoreksi per mahasiswa. Nah ini per mahasiswa kita bisa cek. Kemudian di sini soalnya apa, jawabannya apa. Nah ini salah ya, yang benar adalah di soal nomor 2. Yang benar B, jawabannya B benar. Soal nomor 3, jawabannya D. Nah ini salah ya, jawabannya B. Gitu ya. Gak bisa. Kecuali ada settingan khusus untuk admin yang bisa ngubah ini, Pak. Tapi kita masih off kan ya. Itu ada. Itu biasanya untuk ini sih, Pak. Biasanya kalau mau di-review sama asesor itu biasanya. Wah, itu wah ini soalnya kok jelek-jelek nilainya nih. Biasanya admin yang ubah itu. Biasanya mau di-review asesor. Biasanya mau iya gitu. Ya iya, balikin lagi kan bisa nilainya. Heeh. Oke, itu hanya 1 2 kasus saja kok yang seperti itu. Tapi kalau dosen nggak bisa ngubah ya. Yang bisa yang kecuali kalau mahasiswa kita izinkan lagi. Misalnya gini, mahasiswa ini kan sudah selesai, kita izinkan lagi dia mengulang. Itu diklik aja ini Pak, diklik ini. Kemudian nanti mahasiswa bisa memperbaiki jawabannya. Ya di replace Pak, di di replace, di edit Pak. Jadi jawaban yang pertama masih ada, cuman mahasiswa bisa ini lagi gitu, bisa bisa memperbaiki gitu maksudnya. Nah ini selesai, coba saya cek lagi. Nah ini nilainya naik kan sekarang, nilainya berubah gitu dari 66 gitu. Itu kalau kita ini kasusnya tuh biasanya mahasiswa anu ya ada kendala misalnya jaringan atau apa gitu. Sedangkan waktunya dia sudah habis. Nah, misalnya ini waktunya sudah 00 nih. Misalnya waktunya sudah 00. Kita bisa ubah. Kita kasih waktu 10 menit lagi bisa. Gitu. Jadi kadang-kadang kan seperti itu. Dia, "Pak, tolong dong minta waktu lagi," gitu misalnya. Nah, ini waktunya bisa kita tambah lagi, misalnya 10 menit. Nah, kita klik lagi yang ini. Jadi mahasiswa bisa ngerjakan lagi dalam waktu 10 menit itu tadi. Oke, ini untuk
soal UTS, untuk nilainya kita sinkronkan ke nilai. Nah, nilainya seperti ini ya untuk UTS, saya masukkan ke nilai UTS. Bisa sih, masih bisa. Kecuali sudah dikunci. Kalau sudah dikunci nggak bisa. Kalau ini kan belum dikunci Pak, masih bisa. Nah, ini sudah keluar ya nilai UTS-nya. Oke, sekarang misalnya yang esai ya. UTS tapi yang esai ya misalnya. Nah, kalau esai ini pakai file Word bisa Pak langsung gitu. Misalnya eh, esai. Misalnya jenisnya ini jangan lupa ya dipilih esai ya. Simpan. Nah, saya bikin satu soal matematika yang esai. Nah, ini contohnya ini nih. Ini berupa bukan gambar ini ya. Iya, bukan gambar itu ternyata. Soal kimia, biologi. Nah, ini aja lah ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini soal esai, saya bikin soal baru. Upload aja gambarnya. Oke, simpan. Oke, misalnya. Bisa. Kalau PDF pakainya Word, Pak. Pakainya ini, Pak. Pakainya draft. Ini ya. Pakainya draft. Kalau Word, Word, PDF silahkan pakai ini yang draft ya. Kalau gambar pakainya ini. Kalau Word pakainya ini. Bukan, upload seperti biasa Pak. Kayak tadi itu loh. Saya pilih file, nanti cuman filenya akan dikirim ke Google Drive. Dikirim ke Drive, iya. Sama kayak upload materi tadi. Ya, iya, iya, tinggal, iya bisa, tinggal tinggal di anu aja. Nah ini jumlah soal yang ditampilkan satu. Terserah sih mau dipindahin apa enggak itu kan. Ya kalau biar tidak bisa diubah mahasiswa ya di PDF kan dulu aja. Takutnya kalau Word kan bisa di-download kan. Kalau Word bisa diedit-edit. Oke, ini soal yang ditampilkan satu. Sekarang saya masukkan ke nilai UTS juga ya. Misalnya bobotnya yang UU pilihan ganda itu 150, yang ini 100. Misalnya ya. Saya buat seperti itu jadi biar beda pembagian persennya. Oke, saya sekarang mengerjakan soal yang esai ya. Tinggal di refresh ini atau muncul juga di sini ya, di sini ya esai. Yang esai ini. Esai ikut ujian, oke. Nah, ini mahasiswa itu jawabannya bisa diketik atau diupload ya. Jadi mahasiswa bisa upload jawaban atau diketik di sini. Misalnya saya upload aja. Nah, uploadnya juga bisa lewat drive juga ya. Misalnya jawabannya ini misalnya. Nah, oke, selesai. Ini ada dua ya tampilannya. Nanti saya cek dulu deh. Ini seharusnya satu aja di tampilannya. Oke, kemudian kan soalnya cuma satu ya. Langsung aja selesaikan ujian ini. Oke. Nah, kemudian dosen ngoreksi. Ini sudah ada dua peserta yang upload ini. Nah, ini Pak. Ini juga sudah upload, saya koreksi. Nah, ngoreksinya kayak gini caranya ya. Nah, nanti pakainya bobot. Jadi bobotnya biasanya kan kalau soal esai itu kan ada bobotnya Pak ya. Kalau bobotnya satu ini defaultnya itu skor, bukan bobot, skor itu satu. Misalnya soalnya ada 5, skornya masing-masing 20. Nah, itu ngentrinya di sini. Gitu.
Atau skornya satu. Kalau satu itu berarti ya kita skornya 100 saja lah, karena soalnya kan cuma cuma satu ya. Nah, skornya 100. Jadi ketika saya koreksi, ini saya koreksi. Nah, ini dari skor 100 ini kita kasih nilai berapa di sini. Misalnya dapat nilai 80 gitu. Ya. Kemudian untuk yang Reza ini dapat nilai, oh jawabannya ini bukan diupload ya kalau seperti ini. Ini artinya jawabannya diketik dia. Dapat nilai 70 gitu misalnya. Nah, kita bisa hitung ulang semua. Nah, ini dapat nilainya segini ya, otomatis ya, dari bobot tadi. Jadi kalau soalnya ada banyak, ada 5, ini otomatis ngitung gitu, sesuai dengan skornya masing-masing. Misalnya dari skor 20, ada yang dapat 15 kan, ada yang dapat 10, ada yang dapat 20 kalau benarnya benar sempurna gitu ya. Nah, nanti baru diklik hitung ulang di sini, nanti otomatis ngitung gitu dari skor tadi, Pak. Gitu. Ya, nggak perlu kalkulator, nggak perlu kalkulator. Jadi otomatis di sini nanti akan menghitung dari skor-skor tadi. Nah, kemudian setelah terakhir kita masukkan ke nilai. Nah, jadinya seperti ini ya nilai akhirnya. Nah, untuk ujian juga sama ya. Bisa jadi mahasiswa itu nggak perlu ikut mahasiswa tertentu. Misalnya ini nggak perlu ikut di sini di ujian ini, karena bisa jadi ujian itu tuh ujian ini hanya sifatnya remedial gitu. Jadi yang ikut ujian hanya yang ikut remedial aja gitu ya. Itu bisa kita sinkronkan sehingga ini nggak perlu ikut di sini. Siapa tuh namanya tadi Reni. Ya Reni nggak perlu ikut ujian di sini gitu. Kemudian kita masukkan nilai UTS ke nilai UTS. Nah, seperti ini ya jadinya ya. Jadi UTS-nya udah keluar. Untuk UAS juga sama lah. Untuk UAS juga sama. Cuman ininya kita pilih yang UAS ya. Gitu caranya. Cara bikin ujiannya sama. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke absen nilai akhir ya. Untuk nilai akhir itu menunya di agenda, Pak. Di agenda di sini bisa di agenda, kemudian nanti ke nilai ya. Nah, ini kan nilai akhir sebenarnya masih bisa kita ubah ya. Ini kan nilai yang berasal dari e-learning ya. Dari LMS tadi, dari e-learning. Itu kita bisa ubah nilainya masih gitu. Masih kita ubah manual, bisa. Kemudian kita masukkan nilai absen, ini secara otomatis caranya gini, masukkan nilai absen. Masukkan nilai absen ini ya. Masukkan nilai absen. Nanti yang absennya hadir semua ya masuk gitu. Di sini. Otomatis masuk ini. Ini kan masih nol karena belum pernah di absen ya. Kalau mau di hidden ke mahasiswa itu, oh ini enggak, tombolnya ini enggak diaktifkan nih. Ini bisa dilihat Pak, tapi kecuali ada tombol lagi nanti saya cek di sini. Itu ada tombol itu disembunyikan dulu ke mahasiswa. Bisa. Ada tombolnya ini kayak settingannya belum aktif ini, tombol sembunyikan. Bentar saya. Bisa yaitu asisten Pak. Asisten. Jadi bikin asisten dulu Pak. Jadi dinilai. Jadi asisten di sini Pak ada asisten dosen. Ini ambil asisten aja. Ambil salah satu asisten saja. Kalau iya asisten. Oh bisa staf admin bisa. Asisten bukan Pak. Kalau asisten dosen itu mahasiswa Pak. Iya mahasiswa. Kalau staf ya staf beda lagi loginnya. Kalau asisten itu loginnya tetap mahasiswa Pak. Nanti ada tombol. Kalau staff ya biasa login admin staff. Ya admin staff. Ngis bisa. Ya. Tapi kan kalau absentum kan bisa online Pak sekarang.
Jadi sebenarnya nggak perlu repot sih seharusnya. Iya bisa manual bisa online tadi. Ada yang manual, ada yang online. Terserah Bapak mau pengennya absen manual bisa. Atau iya, iya tadi kalau mau hadir mahasiswa online tadi. Tapi kan ada toleransinya tadi Pak, yang 30 menit tadi gitu. Oke, ini iya bisa, bisa diubah di sini. Apanya Pak? Angkanya bisa nih diubah. Heeh. Bisa diedit bisa enggak. Sebenarnya sih anu Pak, motivasi sih ya ke mahasiswa agar itu kan nilai sementara gitu, nilai sementara. Yang penting belum masuk ke feeder aja. Heeh. Iya, ya dia jadi kan mahasiswa lain nggak bisa lihat nilai temennya Pak. Iya. Kecuali dikasih password tuh baru bisa. Heeh. Mahasiswa ya hanya bisa lihat nilainya dirinya sendiri. Iya. Jadi dibuka ke mahasiswa juga nggak masalah sih. Kan itu nilai sementara ya. Jadi motivasi juga ke mahasiswa. Oke, seperti itu. Apalagi ya, ujian sudah, catatan ya biasa lah ya, catatan tulis di sini dan lain sebagainya. Kemudian, iya, iya betul, iya, iya betul. Bisa, kan itu nanti masuknya semester genap, ganjil awal, bisa, bisa. Jadi jadwal itu mau misalnya sekarang bikin RPS masih bulan Juli, bisa. Nanti baru mulai ngajar September bisa, nggak apa-apa. Gitu. September, settingnya September, bisa. Kan ada tanggal dan tahun dan bulannya, Pak. Iya, bisa. Uh-uh. Jadi lini masa itu baru muncul ya di waktu itu, di waktu uh, ini mendekati 1 minggu ini, Pak. 1 minggu yang di sini gitu. Jadi kalau masih jauh hari ya belum muncul di sini. Itu, Pak. Ada lagi mungkin ujian diskusi. Iya ya. Uh, iya. Iya. Mm. Mm.
Jadi pada saat membuat RPS, Pak, itu jangan mingguan berarti. Misalnya, jadi di sini itu dibuat misalnya 3 harian gitu ya. Jadi biar pas di setengah bulan. Jadi 16 pertemuan itu setengah bulan. Nah, nanti tanggalnya tinggal disesuaikan aja Pak ini. Kan ini kalau 3 harian, misalnya mulai tanggal 20 ya, berarti tidak hari Senin terus. Bisa jadi minggu berikutnya tanggal 22, tanggal 24, tanggal 26 gitu. Jadi tidak pas hari Senin. Iya. Jadi ini tinggal diubah aja intinya tuh tanggalnya ini diubah-ubah aja Pak. Biar pas di UTS itu di setengah bulan gitu. Jadi di bulan bukan di bulan ke 3 ya. Mm-mm. Iya, 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 I- iya. Intinya ininya tanggalnya aja Pak yang kita modifikasi Pak, tanggalnya aja. Heeh. Iya, ke tanggal. Itu gimana ya? Saya bingung juga kalau kayak gitu. Berita acaranya diselenggarakannya tanggal ini, tapi jadi nggak real Pak ya. Jadi nggak real. Oh, gini aja Pak. Tanggalnya tetap tanggal ini Pak, tapi tanggal realisasinya itu disesuaikan dengan tanggal itu aja. Ini ada rencana. Iya, 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 iya. Iya betul gitu. Jadi tanggalnya ini tetap biasa, tapi tanggal realisasinya ini ngikuti tanggal itu aja. Heeh. Hmm. 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 Iya, iya. Bisa, jadi tanggalnya biarin aja nggak apa-apa, ngikut. Iya, tetap 2 bulan. Iya, iya gitu. Mm-mm. Iya. Realisasi itu artinya misalnya rencananya tanggal sekian, tapi di perkuliahan ini direalisasikannya tanggal sekian gitu. Itu ada laporannya sih Pak di menu apa tuh namanya? Menu absensi, absensi. Nah, ya, di pertemuan dan absen. Enggak, ini laporan internal aja Pak. Laporan, iya, iya, iya. Nah, nah ini ada tanggal ini Pak terjadwal realisasi gitu. Mm-mm. Iya manual aja. Heeh.
Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya. Nah itu dosen kedua, itu jadi dosen kedua aja Pak yang seperti itu. Ah, ah. NID-nya nggak usah dimasukkan, biar nggak ketarik ke feeder. Ya, yang ketarik hanya Pak Erwin. Enggak, pokoknya yang ada NID-nya aja. Mau dosen satu, mau dosen dua. Yang penting kalau nggak ada NID-nya nggak ketarik gitu aja. Iya, nggak bisa masuk Pak. Eh, iya, tiga dosen bisa. Heeh. Ya. Hmm. Oke, gimana lanjut? Kayaknya sudah untuk LMS perkuliahan kayaknya untuk sementara ini dulu kali ya. Jadi sebenarnya ini ada mungkin lanjutannya aja nanti kayak sidang bimbingan KKN ini mungkin di kesempatan lain aja nanti. Heeh. Iya, iya, yang penting ini jalan dulu. Iya. Heeh. Kalau mahasiswa itu biasanya dia login juga langsung ngeklik sendiri cepet gitu kalau mahasiswa itu. Heeh. Boleh kalau kalau mau ya ini dikumpulkan aja Pak, dikumpulkan Zoom aja sama. Kalau mas masalah finance,
Bentar. Kalau minggu depan gimana, Pak? Saya besok kayaknya ada anu. Minggu depan misalnya minggu depan aja, Pak. Hari Selasa, Selasa atau hari Rabu lah. Ya, ya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ah, PMB. Oh ya, iya, 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 iya. Oh iya, karena entry tagihannya, iya, yang salah. Iya. Ah, ah. Mm-mm. Oh iya, 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 iya. Ah, ah. Oh, iya, iya, iya. Mm-mm. Iya, settingannya belum fix itu. Iya, iya. Mungkin Selasa, Selasa aja kali ya. Hmm. Ya. Oke, kalau sudah ada lagi mungkin pertanyaan untuk terkait LMS. Ah, ah. Mm-mm. Bertumpuk gimana Pak ya maksudnya itu? Oh, kotak. Kan bisa lewat Excel, Pak. Ya, ini maksudnya ini. Kan, kan bisa digedein gini, Pak. Ah, kan bisa digedein gini, Pak. Lewat Excel juga bisa. Ah, ah. Kalau tampilan bisa di catatan satu-satu di sini. Nah, kayak gini. Kalau desain background depan bisa kayak kayak warna ini bisa. Kayak warna kayak ini. Heeh. Kalau tata letak ya itu harus ngubah basisnya kalau itu Pak. Susah kalau itu. Ya karena belum familiar aja Pak. Nanti kalau sudah familiar ya biasa gitu. Iya, iya, iya. Karena belum familiar aja Pak. Karena kan biasanya pakai Moodle ya, pakai Moodle tampilannya seperti itu. Mungkin kayak kita biasa pegang mobil ini, pegang mobil yang ini belum familiar gitu ya. Nanti kalau sudah familiar justru kalau saya tanya-tanya kan yang sudah pakai itu malah nyaman ini gitu. Karena sudah familiar gitu. Jadi ya karena kan ini juga harus familiar juga ya. Ah,
Ini saya pakai 15 in. Pakai HP tampilannya kan beda, Pak. Kalau pakai HP itu tampilannya beda lagi kalau pakai HP. Kalau pakai HP tampilannya seperti ini. Beda lagi. Nah, iya. Iya, biasanya buka pakai Moodle Pak dia. Kalau Moodle kan itu open source itu, jadi ya mirip-mirip kalau pakai Moodle. Kayak tadi apa tuh Pak Kwan tuh pakai Moodle itu dia. Itu open source itu Pak. Cuma diubah logo-logonya aja, ubah di ini aja. Itu pakai Moodle. Kalau pakai Moodle tuh di mana-mana ya sama tampilannya. Tapi kan gak terintegrasi Pak. Nilai gak terintegrasi. Ujian online gak terintegrasi. Ya, absen on BKD terintegrasi gak? Enggak. Enggak. Iya, enggak. Saya yakin belum. Yang sudah terintegrasi itu hanya ini aja, Pak. Jadi terintegrasi ke BKD, ke semua, Pak. Ke penelitian pengabdian itu terintegrasi, Pak. Jadi itu kalau kalian pakai ke repositorinya terintegrasi gak ke repositori? Bukan jurnal pengajaran. Pengajaran kan juga harus dimasukkan ke repositori. Absen online, absen online udah bisa lewat foto, lewat video. Nah, oh ya, itu ya Telkom ya, yang Telkom Bandung ya. Iya, ya kalau Telkom mah memang dia peringkat ke aduh sih Indonesia, peringkatnya udah tinggi dia. Heeh, heeh. Iya. Ya itu iya. Heeh. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya. Iya. Bisa dosen kedua, ketiga sampai ke 10 juga bisa semua, Pak. Oh, itu harus jadwalnya harus dibedakan kalau itu. Maksudnya kalau dosen satu dua itu dalam satu jadwal, Pak. Dalam satu jadwal. Bukan gitu sih biasanya ya dia kerjasama dosennya, jadi kolaborasi gitu.
kolaborasi kayak Akbit, bukan paralel, kolaborasi kayak Akbit itu kayak gitu, banyak sekali dosennya dia. Kayak kayak institut-institut kesehatan tuh dalam satu mata kelas dosennya bisa tiga, bisa empat gitu pak. Kelasnya cuma satu. Heeh. Iya dosennya tiga. Biasanya desa ini dia sendiri pak. Heeh. Iya. Ya ada yang dosen pembantu juga ada sih yang ini. Iya, tadi kan iya, 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 kan tadi katanya sisternya belum diinstal. Iya, sisternya katanya belum diinstal tadi. Iya, iya, iya. Iya, coba nanti kita konekkan. Nanti nunggu Pak Yudi agar online dulu Pak ya. Sisternya kalau bisa online dulu. Hmm. 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 Di di online kan aja Pak, pakai IP public. Ah, ah. Iya, iya. Ah, ah. Hmm. Ya iya, iya gede banget ya Pak. Ya. Ya udah saya tinggal nunggu Pak Yudi aja pokoknya ya. Ah, ah. Saya nunggu Pak Yudi aja. Kalau sudah online kapan kabari gitu aja udah. Ah, ah. Iya, iya kasih bikinkan username password admin ya. Ah, iya admin. Turun ya yang penting saya bisa panggil API-nya itu nggak tahu admin atau siapa itu. Admin kalau nggak salah itu. Ya. Iya itu makanya. Ya itu kan nanti BKD di situ katanya diekspornya. Diekspornya ke iya BKD. Heeh. Ya nggak apa-apa di sini ada di BKD ada kan terintegrasi. Heeh. Iya terintegrasi tadi. Mm-mm. Ada lagi? Iya. Tuh kan kalau kalau sudah familiar mah udah langsung ini. Heeh. Kalau udah familiar mah udah ini udah ini. Kalau belum familiar ya masih ini gitu. Iya, ya ya minggu depan gitu. Seminggu sekali gitu aja. Mm-mm.
Iya, langsung dipraktekkan aja. Iya, betul. Iya, betul. Lebih advance. Iya. Iya, iya. Iya, sama-sama, Pak. Oke, kalau mm, ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup aja ya. Tadi kan saya buka ya. Ya, saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, sama-sama. Iya. Oke, siap. Nah, sama-sama, sama-sama. Sama-sama. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.